Apakah sudah terlihat Bapak Ibu tulisannya, slide-nya? Sudah, Bu. Sudah terlihat, Bu. Sudah, Bu. Baik. Kita mulai penjelasan tentang Karil ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti selama 2 bulan kita akan bimbingan Karil, karya ilmiah ini melakukan penulisan. Jadi dimulai dari yang paling pertama Bapak Ibu perlu lakukan adalah membaca jurnal, banyak-banyak membaca jurnal. Jadi nanti kan di tugas 1 Bapak Ibu akan memilih topik, lalu juga judul dan melakukan review. Reviewnya itu adalah review buku. Buku itu yang dimaksud adalah buku teori yang digunakan dalam penulisan atau penyusunan karya ilmiah ini. Jadi bukan sumber datanya atau objeknya, tapi adalah buku-buku teori yang digunakan untuk menyusun karya ilmiah ini, gitu ya. Nah, selain itu ada jurnal. Jurnal dan buku yang digunakan nanti harus up to date. Setidaknya paling lama adalah 5 tahun belakangan. Jadi kalau sekarang 2024 berarti yang paling lama adalah 2019. Ya, jadi tidak boleh lebih dari itu. Kalau buku misalkan buku-buku induk atau buku-buku yang memang tidak dicetak ulang itu boleh, tidak apa-apa. Seperti misalkan ada Betty Azhar misalkan ya, itu kan ada cetakan terbaru, itu tahun berapa. Nah, kalau misalkan tidak ada yang terbaru, misalkan punya Newmark atau punya apa ya, atau punya Pak Nababan gitu misalkan, itu yang paling baru yang tahun berapa. Nah, itu yang digunakan. Kalau misalkan yang paling baru tahun 80-an ya sudah, itu enggak apa-apa. Boleh digunakan. Gitu. Kalau jurnal ini karena biasanya mahasiswa dan juga pengajar ya, terutama dosen itu kan sering melakukan penulisan atau penelitian ilmiah. Jadi jurnal pasti selalu baru, pasti selalu ada yang up to date. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu semuanya silahkan mencari jurnal yang terbaru. Gitu ya. Jadi dalam rentang waktu 2019 sampai 2024. Tuh. Jadi jurnalnya, kenapa kok harus yang terbaru? Karena ilmu itu sering berkembang ya, ilmu selalu berkembang. Jadi tidak ada ilmu yang tidak terpakai lagi, gitu. Jadi meskipun di dunia kedokteran, di dunia kesehatan, di dunia apapun itu, di dunia kita, misalkan sastra Inggris ya, itu juga pasti ada keterbaruan. Ilmu-ilmu itu pasti ada yang berbeda dari yang sebelumnya, gitu. Misalkan kalau ini ya ibu-ibu ya misalkan ya, kalau dunia MPASI, kalau dulu itu kan 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang misalkan ada yang bintang-bintang atau apa gitu ya. Jadi setiap hal itu pasti ada keterbaruannya, ada hal-hal yang diperbarui, ada yang masih sama seperti yang teori sebelumnya atau yang sudah berubah, diperbarui itu ada gitu. Jadi kita upayakan untuk menggunakan yang up to date. Nah, karya ilmiah itu apa sih sebenarnya? Karya ilmiah itu adalah proses pemikiran. Jadi tulisan atau laporan tertulis yang isinya memuat hasil penelitian. Jadi makanya disebut sebagai karya ilmiah atau publikasi ilmiah. Nah, itu berdasarkan dari kajian, pemikiran oleh seseorang. Jadi misalkan Anda kepingin meneliti tentang misalkan gaya bahasa pada apa? Gaya bahasa pada puisi Chairil Anwar misalkan. Jadi misalkan dalam penelitian ini Anda mau meneliti tentang puisi bahasa Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Boleh. Nah, misalkan Anda menerjemahkan dulu ya puisi ini. Puisi ini diterjemahkan lalu dianalisis. Anda mau melihat gaya bahasanya. Nah, itu seperti apa? Nah, nanti hasil pemikiran Anda ini dikaitkan dengan teori-teori yang ada. Jadi misalkan Anda sudah mempelajari teori dan masalah penerjemahan ya. Kemarin ada yang menanyakan tentang anotasi, lalu ada juga yang tentang apa ya, misalkan metode penerjemahan atau teknik penerjemahan. Nah, itu bisa dikaitkan di situ ya Bapak Ibu. Jadi ranah penelitian kita ini luas.
yang penting harus terkait dengan sastra Inggris. Pastikan dulu Anda semua yang ada di sini adalah mahasiswa prodi sastra Inggris. Karena yang sebelum-sebelumnya ada juga gabung ke sini. Nah, kalau mahasiswa selain sastra Inggris saya tidak mampu, bukannya ini ya, bukannya tidak mau, tapi karena memang tidak nyambung ke ilmuannya. Saya nggak ngerti, nggak mudeng tentang ilmu-ilmu ekonomi gitu. Jadi yang perlu dipastikan adalah Bapak Ibu semua yang ada di sini adalah mahasiswa prodi sastra Inggris itu dulu. Lalu karya ilmiahnya ini tentang apa? Semua yang Anda pelajari itu apa aja? Apa yang sudah Anda pelajari di semester-semester sebelumnya? Misalkan ada reading, ada speaking, ada apa. Nah, jadi dari hal-hal itu bisa loh dikaitkan dengan dunia penerjemahan. Gitu ya. Jadi nanti Anda silahkan memilih entah itu dari teks, entah itu dari film, entah itu dari cerpen, puisi, lagu, dan sebagainya. Yang perlu dipastikan adalah jumlah kata atau sumber data yang akan digunakan dalam karya ilmiah ini adalah minimal 500. Gitu ya, 500 kata. Lebih boleh, asalkan tidak boleh kurang, gitu ya. Kalau lebih boleh silahkan aja. Yang penting cukup nanti waktunya selama 2 bulan. Gitu. Kemarin juga ada yang mau membahas tentang buku ya, novel atau apa kemarin. Itu nggak apa-apa, yang penting Anda bisa menerjemahkannya, lalu Anda menganalisis dan menyusun penulisannya selama 2 bulan ini. Gitu. Jadi 22 Desember atau tanggal berapa kemarin ya, itu sudah harus selesai artikelnya, gitu Bapak Ibu. Nah, artikel ilmiah ini kenapa toh kok harus ditulis? Karena artikel ilmiah ini atau karya ilmiah ini adalah syarat kelulusan Bapak Ibu semuanya. Jadi meskipun bobot SKS-nya 0, kalau nggak salah 0 ya ini. Nah, itu tapi sebagai prasyarat kelulusan program. Jadi nanti sebelum ada yudisium dan sebagainya itu Anda diwajibkan untuk lulus di karya ilmiah. Kalau tidak lulus ya berarti mengulang lagi tahun depan, semester depan maksudnya. Jadi kita usahakan yang ada di kelas ini semuanya lulus semua. Setidaknya nilai minimal yang didapat adalah 75, gitu ya. Biasanya akan lebih kalau memang selama mengikuti tata cara penulisan atau kaidah penulisan dari karya ilmiah ini, ya biasanya lulus sih, gitu ya. Jadi nggak usah terlalu dipusingkan. Oke, lalu elemen-elemen apa saja yang ada di karya ilmiah? Jadi isi karya ilmiah ini adalah hasil penelitian seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan ya. Jadi karya ilmiah ini merupakan kajian atau hasil penelitian satu atau lebih bidang ilmu. Nah, kalau Anda mau meneliti tentang linguistik dan penerjemahan, boleh. Jadi tidak hanya penerjemahannya saja, enggak apa-apa. Jadi misalkan gaya bahasa, penerjemahan gaya bahasa, itu misalkan ya. Penerjemahannya mau membahas apa? Misalkan mau membahas tentang strategi penerjemahan. Lalu gaya bahasanya mau dibahas sendiri, gitu juga nggak apa-apa. Yang penting yang perlu Anda pertimbangkan itu tadi harus selesai dalam waktu 2 bulan. Karena tulisan yang baik adalah tulisan yang selesai ya Bapak Ibu. Jadi tidak menggantung, tidak nanggung tulisannya nanti. Harus selesai semuanya secara keseluruhan dari judul sampai ke daftar pustaka. Gitu ya. Lalu sistematikanya. Nah, ini sistematikanya nanti Bapak Ibu bisa lihat di panduan penulisan ada di aktivitas belajar 1. Jadi nanti seperti apa penulisan judulnya, lalu seperti apa sih sebenarnya latar belakang, apa sih itu rumusan masalah dan sebagainya. Itu nanti bisa dilihat pada panduannya. Jadi nanti kita akan membahas tapi untuk secara detailnya, untuk formatnya dan sebagainya seperti ukuran, lalu fontnya, itu bisa dilihat di panduannya ya Bapak Ibu. Jadi kita
dalam web ini nanti akan secara garis besarnya saja. Kalau untuk sistematikanya nanti bisa dilihat di panduan penulisannya, gitu ya. Formatnya pokoknya harus sesuai dengan formatnya UT itu tadi. Jadi sebenarnya sih sama saja seperti yang lainnya. Jadi kertasnya A4, lalu fontnya Times New Roman 12, untuk judul 14. Itu lalu untuk abstrak hanya ada abstrak bahasa Indonesia, tidak perlu abstrak bahasa Inggris. Lalu spasi untuk abstrak itu nanti 1. Pokoknya ini nanti bisa dilihat lagi ya. Kalau ketinggalan enggak apa-apa, bisa dilihat lagi nanti dalam panduan penulisannya. Untuk abstrak, penulisan abstrak marginnya spasinya 1, kalau yang lainnya nanti 1,5 gitu. Lalu kalau untuk margin kanan kirinya saya lupa. Kalau nggak salah 3, 3,5, 3,5. Coba nanti dilihat lagi ya dalam panduannya. Jadi nanti semua panduan penulisan ada dalam yang aktivitas belajar 1 itu ya, nanti bisa di-download. Oke, lalu ragam bahasanya pasti ragam bahasa Indonesia, jadi tidak boleh menggunakan bahasa gaul atau bahasa daerah atau lain sebagainya. Jadi harus bahasa Indonesia yang formal, yang baku ya, Bapak Ibu. Penulisannya juga. Nah, lalu untuk penulisan tabel atau grafik itu nanti diberi nama. Jadi di bawah gambar, di bawah tabel atau di bawah grafik itu nanti diberi nama. Misalkan tabel 1.1 atau tabel 1, tabel 2, tabel 3 diberi nama. Itu tabel tentang apa? Misalkan tabel tentang teknik penerjemahan ya diberi nama tabel 1 teknik penerjemahan pada apa gitu. Nah, itu lalu untuk tata cara pengutipan juga nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya saja ini kalau ini tata cara pengutipan dan juga penulisan sumber pustaka. Oke. Kriteria artikel ilmiah, kriterianya apa saja? Yang paling penting adalah plagiasi ya Bapak Ibu. Nah, ini paling penting, paling riskan. Hati-hati, sangat hati-hati, apalagi yang berminat untuk menggunakan joki. Ya, jadi beberapa mahasiswa sebelumnya itu ada juga yang menggunakan joki ya Bapak Ibu. Ini saya buka-bukaan aja ya. Jadi mahasiswa UT itu dalam penulisan karya ilmiah ada yang mungkin membutuhkan bantuan ya karena entah itu pekerjaan atau entah apapun itu. Lalu sayangnya si joki ini kan tidak mengerjakan punya Anda saja. Jadi punya semua mahasiswa kan, punya banyak mahasiswa. Jadi pelanggannya ada banyak. Nah, si joki ini menggunakan satu artikel untuk beberapa mahasiswa dan kebetulan ketahuan Bapak Ibu. Nah, itu yang akan menjadi masalah. Jadi kelulusannya dibatalkan. Kalau dibatalkan gitu kan sayang sekali ya perjuangannya ya, karena sudah 2 bulan benar-benar menunggu, karena tinggal selangkah lagi ternyata dibatalkan kelulusannya. Kan itu sayang sekali. Maka kalau misalkan agar demi kenyamanan bersama, demi keamanan bersama, mending ditulis sendiri saja, pelan-pelan nggak apa-apa. Saya akan bersedia mendampingi Bapak Ibu dalam menyusun karya ilmiah ini. Gitu. Jadi pelan-pelan kita lewati step by step. Gitu ya. Jadi tidak ada yang tertinggal, pelan-pelan kita tulis sedikit-sedikit. Jadi nanti tugas itu kan sebenarnya saling berkesinambungan. Tugas pertama Anda diminta untuk melakukan review. Nah, itu akan digunakan nanti dalam menulis karya ilmiahnya. Jadi review jurnal itu akan dimasukkan ke dalam latar belakang, Bapak Ibu. Nah, selain Anda bisa menggunakan itu dalam memilih topik atau memilih judul, memilih pokok bahasa nanti, itu akan dimasukkan ke dalam latar belakangnya. Latar belakang dalam artikel ilmiah Anda. Gitu. Jadi itu manfaatnya. Jadi nanti tugas 1, tugas 2, tugas 3, sampai terakhir itu akan saling berkesinambungan.
Jadi saran saya saat ini yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah cari jurnal sebanyak-banyaknya dulu, baca sebanyak-banyaknya dulu. Jadi nanti dari banyak membaca Anda bisa menyimpulkan, oh aku jatuh cinta nih sama si ini, aku kepingin nih membahas tentang ini, gitu. Seperti Anda memilih jodoh Bapak Ibu. Jadi nggak bisa kan langsung apa ya, kalau orang Jawa bilang itu ujuk-ujuk. Kalau nggak bisa langsung apa ya bahasa Indonesia, serta-merta langsung sak nalika uga lah apa iki bahasa Indonesia ini. Langsung sekarang saat ini juga disuruh memilih gitu kan nggak bisa. Jadi harus ada prosesnya gitu kan. Jadi Bapak Ibu harus membaca dulu yang banyak, minimal 5 jurnal itu tadi. 10 boleh, 15 boleh, lebih banyak lebih baik. Gitu ya. Jadi agar bisa menentukan kepinginnya, maunya seperti apa topik yang mau dibahas. Tuh. Pastikan ada kebaruannya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan sudah terlalu banyak nih, itu mendingan jangan deh. Seperti ini. Kemarin itu banyak bahas tentang Google Translate. Wah, itu yang paling susah mengukurnya Bapak Ibu. Jadi bukannya tidak mau repot ya Bapak Ibu, tapi untuk mengukur penerjemahan dari Google Translate itu terlalu luas. Jadi tidak spesifik, jadi kurang spesifik. Kalau menurut saya, mendingan Bapak Ibu cari artikel atau cerpen atau cerita anak itu juga bagus, atau cerita rakyat. Kemarin juga ada yang membahas tentang cerita rakyat. Nah, itu bisa dibahas, diterjemahkan dulu sebagai portofolio Anda. Seperti apapun itu nanti hasil produk terjemahan Anda, nah itu nanti bisa dianalisis. Gitu. Entah itu strateginya. Kan aspek penerjemahan ada banyak ya. Ada metode, ada teknik, ada strategi, ada banyak macamnya gitu. Nah, kalau yang kualitas itu sebenarnya boleh-boleh saja, cuman akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi kalau misalkan bukannya saya menyepelekan Anda, tidak, tapi kualitas penerjemahan ini harus meneliti tentang teknik dulu. Jadi mikronya kan si teknik ini. Jadi akarnya kan si teknik ini. Yang mempengaruhi kualitas itu kan adalah teknik ya. Jadi Anda harus meneliti tentang tekniknya dulu, lalu harus ada validasi data. Itu kan akan terlalu lama kalau membahas tentang kualitas ya. Jadi Anda pilih berdasarkan kemampuan Anda, berdasarkan penguasaan materi Anda yang mana. Topik yang menarik apa, lalu aspek yang kira-kira bisa diselesaikan dalam 2 bulan ini apa, gitu. Nah, ini ya, sekurang-kurangnya ada 10 referensi. Jadi daftar pustakanya nanti minimal ada 10, Bapak Ibu. 5 artikel jurnal, 5 adalah buku teori. Atau nggak harus buku sih sebenarnya. Bisa teori-teori, misalkan kalau teknik bisa pakai Molina Albir, atau pakai punya Newmark, atau pakai punya yang lainnya boleh. Pakai Becker, itu silahkan saja. Yang penting ada 10, setidaknya 10 referensi dalam daftar pustaka nanti. Nah, ke 10 referensi ini nanti juga harus dimasukkan ke dalam artikel Anda. Jadi nanti di mana di latar belakang akan Anda masukkan. Menurut si ini nanti seperti ini, menurut si ini nanti seperti ini, gitu. Nanti saya akan ajarkan bagaimana melakukan review itu. Seperti apa review yang dapat dilakukan dalam jurnal itu, dari jurnal-jurnal yang ada. Oke, ini tentang kriteria artikel ilmiah. Lalu status mata kuliah Karil. Nah, jadi Karil ini terpisah dari TAP dan PKP ya Bapak Ibu. Jadi tidak digabung lagi. Di Karil ini berdiri sendiri, merupakan mata kuliah sendiri. Karil tidak memiliki bobot SKS, tapi mematikan untuk kelulusan ya. Jadi harus lulus, harus lolos Karil dulu, baru bisa nanti lanjut ke jenjang yang lainnya. Gitu. Nah, topik atau permasalahan dalam artikel ilmiah ini harus sesuai dengan keilmuan Anda. Sekali lagi, pastikan Anda adalah mahasiswa sastra Inggris, bukan
sastra Arab, bukan sastra-sastra yang lainnya, atau malah mahasiswa ekonomi atau hukum atau yang lainnya ya. Karena tidak akan nyambung nanti. Nah, topik itu bisa banyak sekali Bapak Ibu, karena kan Anda sudah mempelajari banyak materi ya. Ada translation, ada speaking, writing, nah itu bisa dipakai. Jadi tidak perlu yang terlalu susah-susah, yang simpel-simpel aja, yang Anda sering hadapi. Misalkan kalau Mbak siapa tadi yang perawat gigi itu bisa pakai istilah-istilah dalam kedokteran, istilah-istilah medis dalam perawatan gigi misalkan, itu bisa juga. Jadi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, itu bisa. Jadi kemarin itu juga ada yang dia bekerja di garment. Nah, itu terus dia pakai istilah-istilah dari dunia mode, industri mode. Itu bisa, tidak apa-apa, malah bagus. Dia analisis tentang teknik dan juga kesepadanannya. Tuh, ada juga yang kemarin meneliti tentang istilah medis dari buku apa ya lupa saya. Itu juga bagus karena memanfaatkan apa yang ada. Jadi misalkan bekerja sebagai apa, nah apa yang dihadapi, apa yang sering dilakukan itu bisa dijadikan sebagai penelitian gitu ya. Jadi tidak perlu yang terlalu susah, tidak perlu yang terlalu bukannya tidak sempurna ya, tapi yang penting selesai itu tadi, karena kan waktunya hanya 2 bulan saja. Kalau kita mementingkan atau mengutamakan yang perfect, yang sempurna, yang harus begini, begitu, nanti malah tidak selesai. Jadi harus kita berpikir secara cepat gitu ya. Oke, lalu bersumber dari kajian pustaka atau hasil penelitian ya sudah pasti, karena nanti Anda bikin portofolio penerjemahan, lalu dari situ Anda akan mengkajinya, menganalisis hasil terjemahan itu. Bisa dianalisis dari aspek-aspek macam-macam. Tuh. Aspek sosiolinguistik juga bisa, aspek yang lainnya juga tidak masalah. Gitu. Lalu, nah, skor atau nilai minimal adalah 75, gitu ya. Jadi nanti setidaknya kalau Anda terus ikut web, lalu penulisannya juga sesuai dengan kaidah penulisannya atau pedoman penulisan itu tadi ya setidaknya 75 dapat lah. Tuh. Kalau misalkan bagus, bisa menganalisis yang bagus, lalu susunan katanya yang bagus dan lain sebagainya nanti bisa pasti 80 ke atas. Nah, yang mendapatkan 80 ke atas biasanya akan diminta untuk mengunggah ke jurnal. Jadi agar tulisannya atau karya ilmiahnya bisa dibaca oleh khalayak umum ya. Jadi tidak hanya dinikmati sendiri, jadi bisa untuk referensi teman-teman yang lain, misalkan adik-adik kelas Anda atau orang-orang yang ingin menganalisis topik yang sama dengan Anda. Itu bisa menggunakan karya ilmiah Anda gitu. Jadi nanti yang karya ilmiahnya bagus silahkan dimasukkan ke dalam jurnal gitu ya. Atau mau diikutkan ke seminar nasional gitu juga enggak apa-apa. Kan di UT juga sering kan mengadakan seminar nasional, itu bisa diikutkan. Jadi nanti Anda presentasikan, lalu ya nama Anda kan akan semakin terkenal juga. Nanti tinggal search di Google, nama Anda pasti keluar. Itu bersama dengan Anda terkenal. Oke. Lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi, kita bahas yang lain lagi.
Nah, jadi sebelum kita membuat karya ilmiah ini, kita akan melakukan prapenulisan ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi Anda membaca dulu jurnal-jurnal yang ada, lalu direncanakan seperti apa, mau mengambil topik yang apa, mau menulis tentang apa, lalu baru pelan-pelan membuat outline dan mengembangkan menjadi sebuah tulisan, gitu ya. Jadi setelah itu baru disunting lagi untuk memfinalkan, untuk ini sebagai produk yang jadi, gitu, produk jadinya. Sebelum nanti diunggah ke tugas 4, ada baiknya nanti Bapak Ibu cek dulu plagiasinya, gitu ya. Nah, di UT ini nanti maksimal 30% plagiasinya Bapak Ibu. Jadi kalau lebih dari itu nanti akan tidak lolos, tidak lulus gitu ya. Nah, nanti dilihat dulu bagian mana yang menyebabkan Bapak Ibu dibilang plagiat gitu ya. Nah, nanti bisa diperbaiki dulu sebelum diunggah ke tugas 4. Karena kalau sudah diunggah ke tugas 4 nanti untuk merevisi lagi akan lama. Lamanya ini lama, persentase plagiasinya akan muncul itu akan lama. Jadi kan nanti begitu diunggah akan ada persentasenya. Jadi ada Turnitinnya yang mengecek berapa persen plagiasi Bapak Ibu. Gitu. Jadi untuk teori, untuk pembahasan itu bisa diminimalkan untuk plagiatnya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi itu harus diwaspadai untuk plagiasinya, karena hanya 30% saja. Kurang dari itu lebih baik, gitu ya. Jadi harus berhati-hati. Nanti di tugas 3, sebelum mengunggah ke tugas 4, harus dicek dulu plagiasinya. Gitu. Nah, nanti dari membaca jurnal 1, 2, 3, 4, 5, lalu Anda merencanakan mau menulis apa, topik tentang apa, lalu dirumuskan. Jadi ini nanti penulisannya berbeda dengan skripsi ya Bapak Ibu. Jadi urutannya adalah judul, abstraknya hanya 1, abstrak bahasa Indonesia, lalu pendahuluan, lalu setelah itu tidak ada kajian pustaka, jadi nanti dari pendahuluan langsung ke dalam pendahuluan ini nanti ada latar belakang termasuk ada di sini. Ada latar belakang, lalu rumusan masalah juga masuk ke sini, lalu ada tujuan, termasuk si review yang Bapak Ibu lakukan di review jurnal itu nanti masuk ke pendahuluan juga. Nah, sebagai gantinya dari kajian pustaka, itu nanti juga dimasukkan ke sini sebagai review dari teori. Jadi buku-buku yang Bapak Ibu review itu juga nanti dimasukkan ke dalam pendahuluan itu tadi. Ya, setelah pendahuluan itu nanti ada kok lupa saya. Metode penulisan. Jadi metode itu nanti isinya ya langkah-langkah apa yang Bapak Ibu ya lakukan dalam penulisan atau dalam penyusunan karya ilmiah ini gitu. Nanti misalkan ada kajian apa yang Bapak Ibu lakukan dalam penganalisisan, dalam menganalisis data, itu bisa dimasukkan juga dalam metode ini. Lalu setelah itu ada hasil dan pembahasan. Itu hasil dan pembahasan ini harus sesuai dengan rumusan masalahnya tadi. Jadi kan nanti rumusan masalah ada dimasukkan ke dalam abstrak juga ya.
lalu dimasukkan ke dalam pendahuluan. Nah, itu nanti dijawab dalam hasil dan pembahasan. Jadi, kalau rumusan masalahnya satu, berarti hasil dan pembahasannya nanti yang dibahas juga hanya satu. Kalau rumusan masalahnya ada dua, berarti hasil pembahasannya juga nanti ada dua macam yang dibahas, yang dieksplorasi di sana, gitu ya. Tidak boleh kalau misalkan rumusan masalahnya dua, lalu di hasil dan pembahasan menjadi tiga. Itu nanti akan bertentangan gitu ya. Jadi kalau misalkan dua rumusan masalahnya ya berarti hasil dan pembahasannya dua. Gitu. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Gitu ya Bapak Ibu. Lalu apa saja yang dibaca? Yang dibaca jurnal dan teori-teori pendukung, gitu ya. Jurnal. Jadi saat ini Bapak Ibu pokoknya cari jurnal dulu sebanyak-banyaknya, minimal 5. Minimal 5. Di sela-sela kesibukan Bapak Ibu sempatkan membaca jurnal, membaca jurnal. Contoh-contoh jurnal yang ada, misalkan tentang penerjemahan atau tentang apa yang topik-topik yang sekiranya menarik untuk Anda. Lalu juga kumpulkan buku-buku teori. Tidak perlu beli Bapak Ibu ya. Ada banyak e-book yang bisa di-download dari Google atau dari ya website-website yang lain. Tuh. Nah, saya tidak menyarankan beli karena ini hanya proyek 2 bulan gitu ya. Sayang sekali kalau misalkan harus beli. Kalau misalkan ada yang gratis, silakan pakai yang gratis saja. Atau kalau misalkan sudah beli, sudah punya dari buku-bukunya UT itu kan juga enggak apa-apa. Kan ada banyak ya Bapak Ibu yang sudah Anda miliki ada banyak. Jadi misalkan buku-buku tentang translation atau teori dan masalah penerjemahan atau yang lainnya itu bisa digunakan. Jadi tidak harus membeli buku-buku yang baru. Gitu ya. Selama itu bisa teori-teori yang ada di dalamnya itu bisa digunakan dalam penulisan karya ya silahkan digunakan saja. Itu Bapak Ibu. Lalu nah ini tadi. Jadi kerangka karangan. Nah, jadi bikin outline setelah Bapak Ibu menemukan jurnal-jurnal yang sesuai dengan hati Anda, yang sesuai dengan pilihan Anda, silahkan mulai dibuat kerangka karangannya. Jadi dibuat outline-nya. Misalkan pendahuluan. Jadi kan yang paling pertama pendahuluan. Itu isinya apa saja. Misalnya dibuat dulu poin-poin dulu. Misalkan tentang gaya bahasa tadi. Gaya bahasa itu apa? Jadi nanti jangan mulai dari bahasa. Bahasa adalah itu nanti terlalu luas, terlalu tidak to the point ya. Jadi langsung saja ke topik Anda apa, misalkan gaya bahasa itu tadi ya sudah Anda jelaskan dulu tentang gaya bahasa itu apa. Gaya bahasa, penerjemahan gaya bahasa. Lalu gaya bahasa dulu, lalu penerjemahan gaya bahasa seperti apa, lalu gaya bahasa pada apa, penerjemahan gaya bahasa pada apa. Nah itu nanti bisa sambil dikait-kaitkan dengan jurnal-jurnal yang sudah Bapak Ibu review, nanti dimasukkan ke dalam pendahuluan itu. Tuh, termasuk teori-teorinya. Jadi misalkan Bapak Ibu mau meneliti tentang strateginya, strategi penerjemahannya, atau tentang teknik penerjemahannya. Nah itu bisa dimasukkan di situ. Tidak perlu terlalu panjang. Jadi misalkan teknik penerjemahan ada 18. Itu tidak perlu dijelaskan satu persatu. Teknik kesepadanan lazim adalah misalkan itu tidak perlu. Jadi nanti misalkan menurut Molina Albir teknik penerjemahan ada 18. Apa saja sebutkan. A, B, C, D, E sampai 18. Itu. Sudah, itu saja. Lalu misalkan Anda menerjemahkan meneliti tentang kesepadanannya. Misalkan kesepadanan menurut Newmark misalkan. Itu ada berapa? Apa saja sebutkan. Itu. Sudah. Untuk teori seperti itu saja. Lalu misalkan teori tentang gaya bahasa, itu bisa dimasukkan di awal-awal. Misalkan Anda menjelaskan tentang gaya bahasa adalah apa. Itu lalu menurut si A, gaya bahasa apa. Itu bisa dimasukkan seperti itu. Jadi teori-teorinya tidak perlu secara berulang dijelaskan dalam karya ilmu ini. Karena memang tidak ada part khusus untuk teori. Jadi bisa dimasukkan ke dalam itu. Dalam latar belakang itu tadi.
Nah, karena kalau hanya dibayangkan saja tidak akan selesai tulisannya, maka mulailah menulis sedikit demi sedikit. Jadi kalau hanya diangan-angan, waduh susah ya, waduh enggak bisa aku nulisnya gimana ini gitu. Akan tidak selesai. Jadi mulailah Anda menulis sedikit demi sedikit. Judul belakangan saja. Jadi temukan dulu topiknya apa. Lalu mau menulis tentang apa, rumusan masalahnya apa, baru nanti kan akan ketemu judulnya. Karena judul ini adalah representasi dari karya ilmiah Anda gitu. Jadi kalau misalkan mau meneliti tentang metode penerjemahan dan ideologi penerjemahan, jadi nanti ya judulnya harus ada metode dan juga ideologi. Tidak boleh teknik, misalkan judulnya teknik penerjemahan pada puisi Chairil Anwar misalkan. Tapi yang Anda bahas adalah metode penerjemahan. Nah, itu tidak sesuai ya Bapak Ibu. Jadi harus dipikirkan matang-matang. Itu. Nah, ya yang saya lupa sampaikan tadi adalah dalam penerjemahan ada penelitian mikro dan makro. Itu ya. Yang termasuk mikro itu penelitian tentang kata, frasa, klausa, kalimat itu mikro. Kalau yang makro itu secara keseluruhan. Misalkan meneliti tentang novel Runggeng Duku Paruh misalnya. Nah, itu dilihat secara keseluruhan. Ini penerjemah pakai metode apa atau ideologinya apa. Nah, jadi aspek mikro dan aspek makro ini berbeda ya Bapak Ibu. Untuk yang mikro ini bisa dicatat. Jadi yang mikro itu ada teknik penerjemahan, strategi, lalu kesepadanan, dan juga kualitas. Itu masuknya ke mikro. Kalau yang makro itu misalkan metode dan juga metode penerjemahan dan ideologi. Jadi untuk metode penerjemahan dan ideologi tidak bisa dianalisis seperti kalau Anda belajar teori dan penerjemahan, teori dan masalah penerjemahan itu kan ada bab metode penerjemahan ya. Itu tidak bisa Anda mempelajari seperti itu. Jadi per kalimat itu tidak boleh. Jadi minimal harus per paragraf, minimal harus satu paragraf melihatnya. Tuh. Jadi itulah bedanya mikro dan makro. Gitu ya. Jadi tidak bisa dilihat per kalimat, per kata, bahkan seperti itu tidak bisa. Jadi melihatnya secara garis besar. Oh, ini lebih condong ke bahasa sasaran nih. Oh, ini lebih condong ke bahasa sumber. Seperti itu. Kalau si metode ini kan punya Newmark itu kan ada diagram V itu ya. Itu lebih ke bahasa sasaran atau bahasa sumber. Itu bisa dilihat. Nah, lalu ideologinya juga ke bahasa sumber apa ke bahasa sasaran, pelokalan atau pengasingan seperti itu. Tidak mungkin ada nanti campur ideologinya ada pengasingan dan pelokalan itu tidak mungkin. Jadi pasti salah satu. Begitu juga dengan metode penerjemahan sama. Itu ya. Kalau yang lainnya bisa. Jadi kalau misalkan si teknik, lalu strategi, lalu kesepadanan atau yang lainnya itu bisa. Jadi misalkan per kalimat itu ada 2 atau 3 teknik itu bisa. Karena yang dilihat adalah mikro, adalah per kata, frasa, klausa, atau kalimat. Gitu. Nah, nanti setelah selesai semuanya, hasil pembahasan sudah dianalisis, sudah selesai, lalu beralihlah ke daftar pustaka. Jadi semua yang Anda gunakan sebagai referensi dalam penulisan itu harus dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Gitu ya. Jadi daftar pustaka nanti yang Anda miliki punya 10 referensi, 10 daftar pustaka. Minimal 5 jurnal, minimal 5 buku gitu. Jadi 5 jurnal dan 5 teori buku itu tadi. Tuh. Setelah selesai semuanya dari judul sampai ke daftar pustaka, nanti terakhir yang bisa Anda lakukan adalah melakukan penyuntingan atau finalisasi. Jadi Anda baca kembali, Anda lihat kembali, Anda sesuaikan layout-nya, Anda sesuaikan dengan template yang sudah disediakan dari UT. Jadi pedomannya dibaca kembali, itu jadi misalkan ukuran kertasnya, misalkan pakai A4, lalu spasinya berapa, halamannya, jangan lupa nomor halamannya juga, lalu fontnya seperti apa. Nah, itu akan Anda lakukan dalam finalisasi nanti. Gitu. Jadi setelah semua selesai, lalu saya sudah,
Oke, silahkan diunggah ke tugas 4. Nah, sebelum itu Anda cek dulu persentase plagiarismenya, persentase plagiasinya, ada berapa persen. Jadi nanti kalau tidak punya akun Turnitin bisa pakai yang free ya, yang silakan Anda cari di Google, itu ada, cuman memang tidak bisa langsung secara keseluruhan, jadi mungkin nanti terpotong-potong gitu. Tapi nanti tetap bisa kan terlihat berapa persentase plagiasinya. Pokoknya tidak lebih dari 30%, maksimal pas 30%. Tidak boleh lebih, kurang boleh, lebih tidak boleh untuk plagiasi. Tapi kalau untuk jumlah sumber datanya ini adalah 500 kata minimal 500 kata, boleh lebih tapi tidak boleh kurang gitu ya. Kalau misalkan mau pakai lagu boleh juga, tapi pastikan lagunya terdiri dari minimal 500 kata. Kalau misalkan satu lagu tidak ada 500 kata ya berarti lagunya ditambah, tidak hanya satu lagu, bisa 2, bisa 3, bisa 4, atau bisa satu album. Kalau Anda punya banyak waktu luang, gitu ya. Nah, pokoknya minimal jumlah kata terpenuhi. Boleh pakai subtitle juga boleh. Yang penting itu tadi, harus minimal 500 kata. Gitu. Selesai. Itu tadi tentang karya ilmiah kita. Tuh. Silakan bila ada yang ingin bertanya. Kita buka sesi diskusi. Silakan. Miss Deka. Malam, Bu. Izin bertanya, Bu, terkait pertanyaan yang pernah saya bahas juga di grup WA. Semisalkan saya mau analisis di subtitle film ya, Bu ya. Misalkan film yang temanya tentang medis atau farmasi. Nah, lalu saya ingin menganalisis istilah-istilah tentang medis tersebut gitu di film. Nah, apakah boleh kalau saya hanya mengambil kalimatnya yang mengandung istilah yang bisa saya analisis atau harus merujuk kepada 500 sampai 1000 kata dulu gitu. Misalkan ada di beberapa kalimat di awal di beberapa menit film, lalu dari situ dianalisis gitu kata mana yang ingin saya analisis atau boleh saya pilih secara acak sesuai kata yang saya temukan di keseluruhan film gitu. Jadi nanti ditotalkannya tetap di 500 sampai 1000 kata gitu, Bu. Kurang lebih. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, nanti kalau misalkan pakai subtitle itu kan biasanya panjang ya. Misalkan filmnya ada 2 jam itu berarti subtitlenya juga panjang. Menyesuaikan itu. Silahkan Anda boleh dipotong gitu ya. Tapi harus nanti Anda bisa menjelaskan alasannya. Kenapa kok memilih part ini? Kenapa kok enggak part yang lainnya gitu. Jadi harus nanti Anda jelaskan alasannya gitu. Jadi harus berdasarkan sesuatu. Tidak bisa Anda memilih berdasarkan karena aku suka yang ini. Itu nggak bisa. Jadi harus berdasarkan logik ya. Ini kenapa? Kenapa kok memilih yang ini? Memilih part yang ini tadi, subtitle yang part yang ini, bagian yang ini gitu. Jadi kalau misalkan yang mau digunakan adalah istilah medis gitu ya. Yang paling banyak digunakan dalam subtitle itu adalah jam yang mana. Itu bisa seperti itu juga enggak apa-apa. Jadi nanti dijelaskan saja dalam latar belakang itu. Jadi subtitle yang digunakan misalkan dari menit ke berapa sampai menit ke berapa. Kenapa? Karena apa? Karena misalkan di situ banyak terdapat istilah medisnya atau karena apa gitu. Jadi bukan karena perasaan Anda gitu enggak bisa, tapi karena berdasarkan ilmiahnya. Berdasarkan apa? Karena apa? Pemilihannya. Gitu Miss Deka ya. Yang penting itu tadi pokoknya harus 500 kata. Gitu. Jadi setidaknya minimal ada 500 kata. Mau itu karena dipilih karena berdasarkan istilah medisnya atau karena apanya, yang penting yang dianalisis itu tadi ada 500 kata, pastikan itu dulu.
Gitu ya, Miss Deka? Ya, baik Bu. Berarti kalau misalkan selain dari segi waktu, misalkan saya memilih kalimat tertentu karena di kalimat tertentu mengandung istilah yang nggak biasa gitu, orang dengar dan Mm-mm. teknik analisis itu bisa juga ya Bu ya? Bisa. Oh iya, baik Bu. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Silakan yang lainnya, Miss Nikan. Silakan di-unmute dulu. Bolehkah saya menganalisis bahasa remaja atau slang dalam salah satu album artis gitu bisa Bu? Album artis Billie Eilish mungkin atau yang lain? lagu atau Iya gimana? lagu. Iya lagu. Oh, nggak apa-apa, boleh. Silahkan. Jadi nanti kan ke lagunya itu diterjemahkan dulu nih, Miss Niken. Nah, baru setelah itu dianalisis berdasarkan apa aspek yang mau diteliti. Gitu ya. Pokoknya pastikan lagunya nanti ada 500 kata. Jadi kalau misalkan si Billy ini enggak ada dalam satu lagu itu kurang dari 500 kata bisa ditambah lagunya. Gitu ya. Dalam satu album kan ada 11 Oh, ya lagu. satu album. Kan Ya, boleh. banyak lagunya bisa diambil beberapa saja, Bu. Enggak apa-apa, diambil beberapa saja. Jangan menyusahkan diri sendiri, Miss Niken. Jadi nanti kan kalau terlalu banyak yang dianalisis kan juga enggak selesai-selesai ya. Karena kan cuma 2 bulan saja. Gitu, nanti pilih aja 2 atau 3. Kalau misalkan 2 sudah cukup 500, ya sudah, berhenti di 2 lagu. Kalau misalkan kurang dari itu ya berarti 3 atau 4. Itu aja, jangan semua. Pilih berdasarkan kenapa. Nanti kan harus dijelaskan juga ya, kenapa kok dari satu album itu nanti hanya diambil beberapa lagu, nanti Miss Niken harus bisa menjelaskan karena apa. Gitu ya. Jadi saya mengambil judul slang itu bisa, Bu? Boleh. Analisis tentang slang, bahasa slang. Iya, enggak apa-apa. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi, Miss Niken? Baik, silakan yang lainnya, Bapak Ibu. Mas Tama, silakan. Ya, baik Bu, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf jika bahasa saya terlihat agak berantakan ini kalau bertanya ya Bu ya. Nah, ini saya kepikiran perkataan Ibu yang berkata, cobalah cari sesuatu yang sekiranya berhubungan dengan kegiatan yang biasa dilakukan. Istilahnya kegiatan sehari-hari ya Bu ya. Nah, kebetulan itu saya itu di Bali itu bekerja sebagai tour guide sama ojek online. Dan saya bertemu setiap hari hampir orang dari berbagai negara seperti Australia, Norwegia, Finlandia, kayak rata-rata Asia sama Eropa. Nah, yang saya ingin sampaikan, eee, saya itu ingin sekali kayak meneliti tentang kenapa sih orang Australia, Aussie itu dari cara speaking bahasanya itu lebih fasih daripada negara lain. Kalau saya mendengarnya secara dari sudut pandang saya itu, kenapa Australia itu lebih fasih gitu, Bu. Nah, itu kira-kira apakah bisa saya memakai eee, pekerjaan saya sehari-hari itu untuk dimasukkan ke penelitian ini tentang, apakah mereka itu, kalau saya mendengarnya itu dari susunan pronunciation-nya sama ada beberapa vocab itu yang kayak
istilahnya ada campuran bahasa gaulnya gitu, dan saya pernah bertanya, cuman saya lupa untuk menjelaskan kembali. Kayak kalau kita itu, kalau di Jakarta itu bahasanya ada lo, ada gue gitu. Terus kalau ibaratnya kalau anak-anak Jaksel Jakarta Selatan ada bahasa. Nah, itu ternyata Australia itu punya bahasa tersebut gitu, Bu. Nah, itu kira-kira bisa kalau saya minta pendapat itu bisa apa tidak itu pekerjaan saya sehari-hari itu tadi saya wujudkan dalam bentuk karya ilmiah gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya, Mas Tama. Jadi memang semuanya bisa ya digunakan dalam penelitian ini. Nah, tapi kalau yang seperti itu nanti akan case study ya. Jadi tidak kajian pustaka, tapi case study. Kalau punya waktu cukup sih enggak apa-apa, Mas Tama. Kalau misalkan jadi kan gini, kalau misalkan tidak berdasarkan pustaka, berarti kan nanti Mas Tama harus bikin transkripnya ya kan. Jadi harus ada transkripnya sebagai seperti subtitle tadi loh Mas Tama. Tapi kalau subtitle yang Mas Tama lakukan ini adalah subtitle secara langsung gitu kan. Jadi Mas Tama lakukan misalkan komunikasi dan sebagainya dengan tamu-tamu itu, lalu baru dibikin transkripnya. Jadi gitu. Nah, kalau Mas Tama enggak keberatan ya enggak apa-apa. Silahkan misalkan bikin topik aja, misalkan ngomongin tentang apa. Misalkan satu objek wisata di Bali misalkan. Nah, itu bisa sambil dieksplor di situ, misalkan ngobrol sama si tamunya itu tadi, ngomongin apa. Tuh. Bisa Mas Tama rekam gitu. Direkam lalu ditranskrip. Nanti setelah rekamannya jadi, Mas Tama simpan lalu ditranskripkan. Nah, itu bisa dianalisis gitu. Misalkan ada durasinya seperti film itu loh Mas Tama. Jadi durasinya seperti si Miss Deka tadi. Jadi misalkan ada 2 jam, lalu Mas Tama ambil semuanya atau ambil yang part mana. Itu ditranskripkan dulu. Nah, baru misalkan diterjemahkan ya, diterjemahkan sebagai portofolionya Mas Tama dalam penerjemahan, lalu baru dianalisis berdasarkan apa. Itu bisa dilihat itu. Nanti dikaitkan dari misalkan kita sesuaikan dengan culture atau apa gitu ya. Penerjemahan istilah budaya itu kan bisa juga dipakai untuk menganalisis atau apa. Misalkan tekniknya atau apa, itu bisa. Jadi kalau Mas Tama ada waktu untuk melakukan itu ya enggak apa-apa, silahkan. Tapi harus dimulai dari sekarang karena ini adalah case study. Tidak ada pustaka ya kan. Jadi Mas Tama harus terjun ke lapangan, lalu Mas Tama rekam, lalu baru ditranskripkan gitu. Kalau bisa ya enggak apa-apa. Pokoknya harus selesai dalam waktu 2 bulan. Gitu Mas Tama. Kira-kira. Baik Bu, terima kasih. Berarti bukti rekaman itu nanti juga semua itu harus dicantumkan semua ya Bu? Enggak usah dimasukkan, tapi nanti kan akan dianalisis gitu. Jadi nanti Ya, misalkan berarti analisisnya aja ya berarti ya Bu ya? Yang 500 kata, minimal 500 kata tadi. Ya, betul. Iya. Betul sekali. Ada lagi yang mau ditanyakan Mas Tama? Sementara itu dulu Bu, sudah. Baik. Ya, silakan teman-teman yang lain. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Iya, Miss Tini, silakan. Baik, Miss, di sini saya ingin menanyakan mengenai plagiasi. Jadi saat kita menyusun karya ilmiah, pasti kan akan memasukkan unsur teori ataupun kutipan terkenal ya. Nah, selain itu pasti juga kita masukkan unsur teks yang ingin kita bahas di dalam karya ilmiah tersebut. Terus, jadi tentu nanti dari proses ini pasti plagiasinya akan meningkat dong, karena itu adalah mungkin karya seseorang atau kutipan seseorang. Nah, kira-kira gimana ya solusinya gitu, agar si plagiasi ini tidak meningkat atau frekuensinya tidak terlalu tinggi gitu. Apakah kita harus melakukan parafrase atau bagaimana? Itu aja Bu. Terima kasih. Oke, baik.
Ya, terima kasih pertanyaannya Miss Dini. Jadi gini teman-teman. Jadi kan nanti kita akan belajar tentang cara mengutip ya. Jadi kan dalam sebuah karya ilmiah, bahkan sebuah buku pun itu pasti akan ada kutip mengutip gitu ya. Akan mengambil atau merujuk pada teori seseorang gitu. Karena memang karya ilmiah, penelitian ilmiah gitu kan. Penelitian yang tulisan yang dilakukan disusun atas penelitian gitu kan, atau kajian. Nah, itu untuk mengutip bisa digunakan parafrase. Jadi kan ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung ya, Bapak Ibu, Miss Dini dan lain-lain teman-teman. Itu ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, ini kita bisa minimalkan dari situ. Jadi misalkan kutipan tidak langsung kita bisa parafrase, kita bisa ubah sedikit-sedikit yang penting intinya sama, itu bisa. Jadi ini akan meminimalisir si plagiarisme gitu. Nah, kalau yang dibilang plagiat itu adalah sumber datanya, itu nanti ada caranya. Ini cara tersembunyi agar tidak terdeteksi sebagai plagiarisme. Jadi nanti plagiarisme itu akan mendeteksi pada tulisan saja, ya kan? Akan mendeteksi pada huruf-huruf atau kata, tidak pada gambar. Jadi nanti kalau misalkan ini hanya teori ya, bukan teori, ini hanya khusus sumber data, jadi bukan yang lain-lain lagi. Jadi khusus sumber data, misalkan pakai cerpen atau pakai lagu, itu kan pasti nanti terdeteksi ya. Itu bisa dibuat sebagai gambar dulu Miss Dini. Jadi di screenshot lalu ditempelkan gitu. Ini yang pengalaman dari yang sudah-sudah ya. Jadi dari teman-teman itu kita ngakalinya seperti itu. Jadi tidak terdeteksi sebagai plagiarisme khusus untuk yang sumber data. Sumber data yang harus dimasukkan ke dalam analisis atau hasil dan pembahasan itu ya. Jadi untuk teori tidak boleh. Kalau untuk teori harus diparafrase. Kalau teori harus parafrase. Kalau yang lainnya bisa pakai teknik itu. Gitu. Jadi dipotong dulu, lalu baru dijadikan gambar gitu ya. Lalu ditempelkan ke Word. Gitu. Dimasukkan ke dalam karya ilmiah Anda. Gitu. Jadi nanti yang terdeteksi sebagai plagiarisme yang si kata itu tadi, yang huruf-huruf itu tadi. Gitu Miss Dini. Jadi itu nanti bisa meminimalisir plagiasinya. Tuh. Ada lagi yang mau ditanyakan Miss Dini? Baik, saya ini ada satu pertanyaan lagi mengenai portofolio yang nanti kita akan terjemahkan. Nanti kita akan menerjemahkan 500 sampai 1000 ya, dari buku ataupun dari artikel dan lain-lain. Nah, apakah dari keseluruhan teks itu harus dimasukkan atau ada unsur yang ingin kita teliti saja? Ya, itu aja. Yang diteliti saja. Selama sudah mengakomodir 500 kata. Gitu ya. Jadi kalau misalkan yang mau diteliti itu adalah tentang misalkan buku ya, novel gitu. Jadi kalau misalkan dari bab 1 sampai bab 3 itu sudah cukup, atau bab 1 aja itu sudah cukup 500 kata ya sudah. Jadi yang diterjemahkan nanti itu aja. Diterjemahkan lalu dianalisis. Jadi portofolionya dapat, lalu karya ilmiahnya juga jadi. Gitu Miss Dini. Ya baik Bu, itu saja. Terima kasih. Sama-sama. Silahkan teman-teman yang lain. Iya. Mas Tama mau tanya lagi? Iya Bu, mau tanya. Permisi Bu. Oh, berarti seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya itu, lalu untuk metode penelitiannya itu berarti saya masuk kemana ya Bu ya? Berarti jenisnya metode penelitiannya itu. Metode penelitiannya ya nanti wawancara, misalkan pakai apa? Misalkan wawancara ya wawancara, lalu direcord,
atau direkam, ya sudah sampaikan itu saja. Oh, Step-stepnya yang seperti apa? step-stepnya langsung berarti dijabarkan sesuai dengan ininya Bu, yang terjadi pada saat melakukan metode penelitian itu ya berarti ya Bu. Ya, dari Oh, pengumpulan datanya seperti apa, lalu analisisnya seperti apa. Nanti kan seperti itu isinya metode penelitian. Gitu, Mas Tama. oh, baik. Lalu untuk yang sumber-sumbernya itu, oh itu beda lagi sih. Oh, itu Sumber beda lagi ya Bu. Itu nanti terkait dengan jurnal dan buku ya nanti itu ya Bu ya. gimana sumber apa, Mas Tama? Yang paling yang ini saya kalau lihat contoh dari apa namanya karya ilmiah ini kan yang ada di e-learning itu yang maaf Bu, daftar pustaka maksudnya nanti yang dicantumkan itu berarti Oh, daftar ada unsur ya. dari wawancara tadi enggak Bu? Berarti. Kalau daftar Salah pustaka satu. itu kan adalah semua yang dibaca sama Mas Tama, gitu kan. Jadi nanti Ya, kan Mas Tama sebelum melakukan penelitian ini kan harus membaca jurnal dan buku ya. Jadi dalam penyusunan karya ilmiah ini teori-teori apa yang digunakan gitu. Jadi misalkan teorinya siapa, mau menganalisis apa, misalkan teknik, ya itu pakai teorinya siapa, itu dimasukkan ke situ. Jadi nanti referensinya itu adalah daftar pustakanya itu adalah referensi yang Mas Tama gunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini gitu. Jadi kan pasti nanti butuh teori kan? Oh ya Bu. Itu. Oh iya. Oh paham Bu. Oh berarti Jadi setiap yang saya kutip itu langsung masuknya ke daftar pustaka. Oh ya paham Bu. Nah itu dari kemarin itu saya bingung itu masalah kok banyak banget ini yang di contohnya itu ada berapa banyak ini Bu contohnya itu. Jadi kan nanti daftar pustaka minimal ada 10 ya Mas Tama. Nah, yang 5 itu adalah jurnal. Jurnalnya harus yang terbaru ya, minimal 5 tahun ke belakang. Jadi dari rentang 2019 sampai 2024. Yang terkait, coba cari tentang speaking atau tentang penelitian tentang bahasa-bahasa, maksudnya apa ya, bahasa gaul apa bahasa slang ya itu ya. Coba itu dicari dulu jurnal-jurnal tentang itu. Nah, baru nanti kan Mas Tama baca gitu kan. Nah, itu yang Mas Tama baca, yang Mas Tama gunakan sebagai acuan atau referensi itu kan nanti dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Gitu. Semua jurnal dan juga buku atau teori itu. Baru nanti setelah itu yang transkripan dari recording tadi baru ditranskrip itu tadi ya Bu. Jadi setelah step-stepnya itu tadi ya. Oh. Iya, jadi kan itu nanti transkripnya itu Mas Tama kan rekam. Jadi pertama kan nanti Mas Tama ngobrol sama tamunya itu, lalu Mas Tama rekam. Nah, rekamannya itu Mas Tama bikin transkrip kan, transkrip dari rekamannya itu. Nah, setelah itu transkripnya dipilih mau yang mana yang dijadikan sebagai sumber data, gitu kan. Nah, setelah itu Mas Tama terjemahkan dulu. Jadi kan kita harus punya portofolio nih. Untuk selain menulis karya ini kan kita harus bikin portofolio penerjemahan. Jadi Mas Tama terjemahkan dulu transkripnya yang dipilih itu tadi, baru setelah itu Mas Tama analisis mau pakai aspek apa gitu, mau meneliti tentang aspek apa gitu. Misalkan dianalisis istilah budayanya atau dianalisis teknik penerjemahannya atau apapun itu. Nah, Mas Tama transkripnya itu diterjemahkan dulu gitu sebelum dianalisis. Oh, gitu. Berarti ibaratnya judul itu baru belakang lah ya Bu ya. Yang penting isi bobot gitu. dari ini dulu ya Bu ya. Baik. Karena kan nanti judul itu kan harus menyesuaikan isinya itu tentang apa gitu. Agar kalau misalkan judulnya di depan, judulnya ada dulu, baru isi itu nanti biasanya akan morat-marit ya. Karena yang sudah ya bingung Bu. yang sudah ya. Kalau judulnya kemarin yang pengalaman masih sebelumnya, itu judulnya teknik. Tapi yang dibahas di dalam adalah metode. Nah, ini adalah hal yang berbeda. Jadi kan pemilik teorinya kan berbeda-beda ya. Jadi kan ada teknik penerjemahan, ada strategi, ada metode, ada ideologi, ada banyak macamnya kan.
Nah, itu pastikan mau yang mana. Kalau misalkan di dalamnya itu membahas tentang maaf terputus. Jadi kalau misalkan di dalamnya membahas tentang metode, ya berarti judulnya harus metode gitu. Jadi tidak boleh dicampur-campur, tidak boleh berganti-ganti gitu ya. Karena kan memang yang punya teori kan juga berbeda. Gitu. Makanya saya anjurkan kalau bisa sih isinya jadi dulu, baru nanti judulnya belakangan, enggak apa-apa. Oh ya. Baik, Itu Bu. ya Mas Tama. Terima kasih, sudah paham, Bu. Ya, baik. Ya, silakan Mr. Robin Wijaya. Halo, Bapak atau Mas? Silakan Pak Robin. Halo, Pak Robin Wijaya. Kalau Pak Robin belum bisa terhubung, mungkin yang lainnya, Miss Niken, mau tanya lagi? Untuk yang aktivitas belajar 3, kan ada tugas 1, Bu. Berarti dikumpulkannya minggu ini? Iya, diusahakan secepatnya ya, karena itu kan, apa tahu tugasnya, lupa saya. Jurnal ya, review jurnal ya, kalau nggak salah ya. Ya. Nah, itu kalau bisa, jadikan itu sebagai tahapan, toh Miss Niken. Jadi Anda baca dulu, berarti Anda baca-baca dulu jurnal sama buku, terus Anda pikirkan mau menulis tentang apa topiknya. Topik dan rumusan masalahnya, kalau nggak salah juga ada ya. Jadi bikin setelah itu direview, nanti bikin kerangkanya, kerangka karangan, kerangka penulisan atau outline itu tadi. Jadi misalkan mau formalitas aja, mau judulnya seperti apa, lalu topiknya apa, rumusan masalahnya seperti apa. Tapi nanti dalam real penulisannya, rumusan masalahnya tidak ditulis. Jadi misalkan kalau dalam skripsi kan 1.1 itu latar belakang, 1.2 rumusan masalah gitu misalkan. Nah, ini kalau dalam jurnal tidak ya. Jadi langsung dalam misalkan latar belakang, lalu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan penelitian, lalu review jurnal atau teori dalam bab 2 itu masuknya ke pendahuluan semua. Jadi nanti langsung dimasukkan semua itu dalam situ. Itu Miss Niken. Ibu. Silakan yang lainnya. Tadi saya lihat Pak Robin. Sudah terhubungkah Pak Robin? Atau yang lainnya, monggo silakan. Miss Kamalia mungkin? Silahkan bila ada yang mau ditanyakan. Itu yang Mas Robin sebenarnya mau bertanya, Bu. Cuman mic-nya masih proses ini nggak nangkep belum menangkap suaranya. Oh ya.
Mungkin yang lainnya? Miss Gamalia atau Mas Robin, kalau misalkan mungkin mic-nya nggak bisa ngetik di kolom chat. Atau teman-teman yang lainnya mungkin mau bertanya juga. Silahkan, mumpung kita ketemu dalam web. Malam hari ini kita kedatangan tamu dosen loh, teman-teman, Bapak Ibu dari Jember. Dari Jember juga, Mas Tama ini ada dari Jember loh, Pak dosen. Halo Pak Iya, selamat malam. Ya, selamat malam Ibu Maria. Ya, alhamdulillah. Penjelasan Ibu sangat membantu sekali. Ya, saya juga sebagai tutor juga untuk matematika Karil di kelas lainnya juga ingin tahu sebenarnya bagaimana Karil di Universitas Terbuka ini dilakukan ya. Jadi saya juga sebagai junior dari Bu Maria, ya alhamdulillah banyak ilmu-ilmu baru dan banyak insight baru yang saya dapatkan. Iya, terima kasih Pak Iya. Selamat bergabung ya Pak Iya. Idiom dalam film bisa saja, tapi ini nanti gimana? Idiomnya itu dari subtitlenya atau dari apanya ya, Miss Gamalia? Kalau misalkan dari subtitlenya ya bisa saja, tapi berarti nanti seperti siapa tadi? Saya lupa. Itu seperti Miss Tiken ya kayaknya ya. Bukan ding. Ya tadi yang pakai subtitle pokoknya. Jadi itu nanti subtitlenya dipilih dulu seperti apa. Mau yang mana, part yang mana yang dipilih, pokoknya minimal 500 kata itu tadi. Boleh saja idiomnya yang diambil, dianalisis. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin Miss Gamalia? Baik, Miss Novia silahkan. Baik, terima kasih Miss Maria. Aku mau bertanya terkait portofolio yang tadi ditanyakan sama Dini. Kan jadi tuh kita nanti ngumpulin portofolionya kan hasil dari terjemahkan suatu tulisan kan. Nah, di portofolionya itu cuma hasil yang kita terjemahkan saja atau bagaimana? Jadi nanti Miss Novia ini mau pakai apa rencananya? Sebenarnya aku tadi kepikiran mau feminis, tentang feminisme gitu. Cuma aku ada ide baru karena tadi Bu Mariam bilang carilah tulisan yang sering kita lakukan setiap hari. Jadi aku kepikiran mungkin aku akan mengambil bahasa-bahasa medis dari pekerjaanku, jadi aku akan nulis itu. Bisa. Jadi itu kan nanti kalau yang dari sebelumnya ya, ini kan ada yang mahasiswa juga. Dia menganalisis istilah-istilah medis, tapi dari bukunya siapa lupa saya. Itu dari buku medis itu dia ambil beberapa saja. Jadi yang pokoknya yang memenuhi syarat minimal ini tadi kan, minimal 500 kata, pokoknya diambil itu, lalu dia diterjemahkan dulu gitu. Jadi portofolionya ya itu tadi yang Miss Novia gunakan. Jadi misalkan 500 kata itu ya sudah itu aja. Ambil 500 kata itu lalu diterjemahkan baru dianalisis. Gitu prosesnya nanti. Oh, baik. Jadi kita kutip 500 kata, kita terjemahkan selalu dianalisis. Oke. Oke, baik. Gitu. Miss Maria sudah menjawab. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Silahkan yang lainnya mungkin. Miss Robin, apakah sudah Miss Robin sampean? Pak Robin, Mas Robin, silahkan apakah sudah bisa terhubung?
Diketik di kolom chat aja kalau misalkan susah terhubung. Iya, enggak apa-apa, Pak Robin, silakan diketik aja. Jadi tugas 1 itu nanti kan tugasnya adalah melakukan review ya. Jadi nanti 5 jurnal dan juga 5 buku itu direview. Jadi gini, misalkan ada jurnal saya misalkan ya, Maria Dita Manggarani meneliti tentang Ronggeng Duku Paruh. Jadi pakai novelnya Ronggeng Duku Paruh yang diteliti adalah teknik penerjemahan misalkan. Nah, Anda lihat, dibaca dulu jurnalnya ini cocok nggak? Jadi judulnya sama rumusan masalahnya, lalu hasil dan pembahasannya cocok nggak? Sama nggak? Lalu rumusan masalah dengan simpulan dan saran itu cocok apa tidak? Jadi kalau misalkan rumusan masalahnya ada 2, simpulan dan sarannya kan juga harus ada 2 tok. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Itu kan. Begitu juga dengan judulnya. Jadi judul adalah representasi dari isi tulisan Anda. Jadi kalau misalkan itu baik ya katakan baik. Jadi misalkan gini tulisannya. Manggarani, jadi kan pakai yang nama paling belakang ya, nama penulisnya. Misalkan Manggarani 2017 misalkan. Manggarani 2017 Manggarani 2017 mengungkapkan dalam penelitiannya yang berjudul Teknik Penerjemahan pada Ronggeng Duku Paruh, mengungkapkan bahwa ditemukan teknik penerjemahan pada tokoh, teknik penerjemahan ada berapa ya? Misalkan ada 10 teknik penerjemahan yang digunakan oleh tokoh laki-laki misalkan. Dan juga ada 8 teknik penerjemahan yang digunakan untuk mengalihbahasakan ujaran pada tokoh perempuan, misalkan seperti itu. Lalu seperti apa pembahasannya, masuk apa tidak, masuk akal apa tidak. Nah, itu bisa dibahas di situ. Lalu misalkan judul dan juga pembahasan atau judul dan simpulan itu tidak sinkron, misalkan judulnya tentang metode penerjemahan, tapi saya membahas tentang teknik misalkan ya. Jadi si Manggarani ini membahas tentang teknik penerjemahan, tapi ternyata di isinya pembahasannya adalah tentang metode penerjemahan. Nah, itu bisa direview seperti itu. Jadi penelitiannya kurang menarik atau kurang baik gitu, kurang bisa mengeksplorasi topik yang akan dibahas dalam karya ilmiah tersebut. Itu bisa disebutkan seperti itu. Jadi reviewnya bisa seputar seperti itu, Pak Robin, Mas Robin. Tuh, jadi nanti review-review yang dilakukan ada untuk 5 jurnal dan juga teori bukunya, dari bukunya itu. Nah, dari situ nanti Anda bisa pakai topik yang mana gitu. Jadi bisa sekalian membuat outline. Jadi tidak keseluruhan tapi membuat outline-nya saja atau kerangka penulisan. Jadi nanti tugas 1 adalah itu. Melakukan review jurnal dan juga review buku. Jadi ini Mas Robin yang tadi dari Pontianak itu ya, yang ke Pontianak itu ya. Nah, jadi nanti itu yang dilakukan, review jurnal, review buku, lalu bikin kerangka karangannya gitu. Bikin kira-kira mau pakai topik apa, rumusan masalahnya mau seperti apa gitu. Lalu pendahuluannya kira-kira yang mau ditulis apa saja gitu. Gitu Mas Robin. Masih bingung nggak atau malah tambah bingung?
Pokoknya dalam tugas 1 itu nanti yang Anda lakukan yaitu tadi baca jurnal-jurnal sama buku-buku teori yang mau digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini. Itu lalu direview dan juga dibuat kerangka-karangannya atau outline digunakan untuk karya ilmiah nanti. Jadi tidak usah secara keseluruhan, jadi pendahuluan tidak usah. Jadi sedikit-sedikit dulu. Misalkan pendahuluannya, misalkan mau membahas feminisme gitu ya. Feminisme itu seperti apa? Lalu penerjemahan feminisme itu seperti apa? Gitu. Misalkan seperti itu bisa juga. Atau kalau misalkan seperti jurnal saya itu, misalkan Dongeng Duku Paruh. Jadi kan ada aspek sosio dan juga aspek penerjemahan. Jadi misalkan saya mau membahas tentang itu, jadi saya indikan dulu bahasa seksis, sikap seksis itu seperti apa misalkan. Lalu penerjemahan sikap seksis itu seperti apa. Nah, itu bisa dikaitkan dimasuk-masukkan teori-teori yang Mas Robin mau pakai itu. Bisa digunakan di situ. Dimasuk-masukkan di situ setelah dilakukan review. Gitu Mas Robin. Bagaimana? Apakah jawabannya sudah menjawab rasa penasarannya? Sambil menunggu Mas Robin mengetik, mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya lagi? Sebelum kita akhiri diskusi kita malam hari ini. Silahkan. Abstrak malah belakangan Mas Robin, abstraknya nanti dulu saja, karena abstrak itu kan isinya nanti adalah seperti apa secara garis besar isi dari karya ilmiah Anda gitu. Abstrak malah terakhir banget. Karena di abstrak itu nanti harus ada hasil penelitiannya. Hasil temuannya apa? Hasil temuannya apa, lalu seperti apa? Jadi bagaimana harus ada jawaban dari rumusan masalahnya Mas Robin itu dalam abstrak nanti. Malah abstrak itu belakangan saja. Abstrak dan judul itu nanti terakhir-terakhir aja. Jadi yang dibuat adalah misalkan pendahuluan nih. Pendahuluan itu yang paling mudah pendahuluan. Jadi pendahuluan kan isinya nanti latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, lalu review jurnal itu tadi, review jurnal, review buku, batasan penelitian, tuh masuk ke situ. Jadi teori-teori sedikit-sedikit juga masuk ke latar belakang, pendahuluan. Tuh, lalu baru setelah itu adalah metode penelitian, hasil pembahasan, simpulan dan saran, baru daftar pustaka. Gitu. Jadi abstrak saran saya nanti aja, belakangan aja. Kecuali kalau memang sudah tahu hasilnya seperti apa, hasil temuannya seperti apa, lalu hasil analisisnya seperti apa, bisa ditulis ditulis abstraknya. Itu. Atau punya ilmu penerawangan itu bisa dimanfaatkan dalam menulis abstrak. Gitu, Mas Robin. Ya, teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Miss Deka mau tanya lagi? Atau Miss Dini? Cukup Bu, paling nanti untuk tugas 1 saya coba kerjakan dulu. Jika ada yang bingung saya bahas di grup mungkin ya Bu ya. Oke, silahkan. Silahkan, boleh sekali. Miss Dini? Ya. Miss Dini mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, saya mau menanyakan mengenai karya ilmiahnya, Bu. Jadi saya rencananya mau membahas tentang kebiasaan budaya nih di suatu negara.
yang sumbernya berasal dari artikel. Dan saya di situ tertarik untuk membahas tentang sisi teknik menerjemahkan istilah budaya dan sosialinguistik yang ada di dalam artikel tersebut, seperti degree of formality-nya atau perbedaan kelas sosial di budaya tersebut gitu. Apa menurut Ibu dua aspek itu terlalu too much untuk untuk dibahas ataukah bagaimana, Bu? Terima kasih. Nah, kalau ini justru yang tahu adalah diri Anda sendiri, Miss Dini. Jadi pokoknya 2 bulan harus selesai, gitu. Nggak usah ngambil yang terlalu ribet ya. Kalau misalkan apa tadi sosiolinguistiknya, kelas sosial atau apa, itu pokoknya jangan yang terlalu apa ya, karena kan kalau teknik itu teknik saja, satu pembahasan tentang teknik itu sudah lumayan loh itu. Gitu. Jadi kalau misalkan artikel budayanya cukup ribet, cukup jelimet, sosiolinguistiknya mending enggak usah. Teknik aja. Atau kalau misalkan mau ambil yang enteng, jangan ambil teknik, bisa ambil strategi atau ambil apa ya, kesepadanan misalkan, kesepadanan ilmiah, kesepadanan penerjemahan atau pergeseran. Pergeseran juga bisa. Gitu. Jadi misalkan sudah diterjemahkan nih sama Miss Dini. Nah, kalau misalkan nggak melihat tentang sosiolinguistiknya, tapi misalkan teknik sama pergeseran atau teknik sama kesepadanan atau kesepadanan sama sosio atau pergeseran sama sosio, itu bisa. Tuh. Jadi tidak terlalu lama nanti waktunya. Gitu Miss Dini. Oh ya, berarti saya di sini kayak baiknya gitu ya, bijaknya memilih satu aspek saja ya, Bu ya. Kayak misalkan saya ingin menerjemahkan kesepadanan budaya gitu, berarti hanya itu saja gitu. Kalau kesepadanan itu kan nanti hanya 2, misalkan pakai kesepadanannya siapa, misalkan Nyumak, itu ada apa dan apa gitu kan. Misal kalau hanya 2 itu berarti Miss Dini cari yang lain lagi, misalkan kesepadanan sama pergeseran. Kalau kesepadanan saja kan cuman 2 aspek dinamis dan apa ya, lupa saya, formal atau apa. Nah itu, kalau misalkan Miss Dini ngambil teknik, mending teknik saja. Kalau teknik penerjemahan nih ya. Tapi kalau selain teknik mungkin bisa didobel. Jadi misalkan kesepadanan sama sosio atau kesepadanan atau pergeseran penerjemahan sama sosiolinguistiknya atau apa. Gitu. Jadi kalau cuman kesepadanan saja jangan. Karena kan cuman sedikit nanti yang diteliti. Karena kan nanti gini, minimal jumlah halamannya ada 10. Jadi dari judul nggak dihitung ya, judul sama daftar pustaka nggak dihitung. Jadi nanti dari abstrak ke simpulan dan saran itu minimal 10 halaman gitu ya, atau berapa kata ya, 1000 lebih, pokoknya 10 halaman gitu. Jadi kalau hanya kesepadanan jangan, kalau hanya teknik boleh, kalau hanya teknik penerjemahan, karena kan teknik banyak ya, misalkan ada 18 pakai tekniknya Molina Albir ini kan ada 18. Meskipun tidak semua teknik muncul, tapi kan nanti ada pembahasan teknik, lalu contoh, lalu dibahas, dianalisis. Tekniknya apalagi muncul, terus dianalisis, dibahas, contoh, gitu kan. Kalau teknik kan panjang nanti pembahasannya. Tapi kalau hanya kesepadanan atau pergeseran, itu kan aspek-aspek yang sedikit-sedikit singkat-singkat, atau misalkan makro, misalkan metode dan ideologi, itu kan juga simple. Jadi terlalu sedikit kalau hanya itu. Kalau teknik boleh hanya 1, teknik nggak apa-apa. Gitu ya. Oh iya Bu, terima kasih. Ya, Miss Dini. Silakan ada yang lain lagi yang mau ditanyakan? Iya, Mas Robin. Jadi nanti selain melakukan review itu, review jurnal, jadi kan Mas Robin nanti kumpulkan jurnal-jurnal yang sesuai dengan hati Mas Robin. Nah, baru setelah itu Mas Robin bikin rumusan masalahnya apa, pendahuluan secara singkat-singkat dulu seperti apa. Itu. Jadi sekalian mencicil. Jadi kan tugas 1, 2, 3 itu seperti jembatan dalam menghubungkan ke karya ilmiah secara utuh. Gitu. Jadi step by step. Jadi biar nggak jeglek langsung kalau sudah mendekati baru dikerjakan kan nggak bisa ya. Jadi harus
secara bertahap mengerjakannya gitu. Jadi dari tugas 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan? Bila sudah tidak ada yang mengganjal, apakah kita akhiri saja pertemuan kita hari ini? Bila sudah tidak ada pertanyaan lagi? Baik, sepertinya sudah semua ya, Bapak Ibu, rekan-rekan. Kalau sudah tidak ada yang mengganjal di hati, maka kita tutup pertemuan kita hari ini. Ya, sampai jumpa di web selanjutnya. Rekaman video nanti saya share ya di grup. Jadi bisa ditonton lagi untuk yang ketinggalan agar bisa tahulah nanti seperti apa gambarannya Karil ini kita. Baik, selamat malam Bapak Ibu.